Matematika Lovers, kali ini kita akan kupas tuntas materi trigonometri. Nah, di sini kita akan belajar tentang yang namanya konsep Pythagoras sebagai pengantar untuk kita belajar mengenai konsep nilai perbandingan trigonometri di semua kuadran. Oke, langsung saja kita bahas ya. Nah, di sini sudah ada segitiga siku-siku. Nah, yang namanya segitiga siku-siku pasti ini adalah siku-sikunya ya, di mana besarnya 90 derajat. Nah, kemudian kalau kita letakkan si alfa di sini, sudutnya ya, alfa derajat, nah maka kita bisa tentukan 3 sisi dari segitiga siku-sikunya. Yang pertama, sisi yang bentuknya miring ini kita sebut sebagai sisi miring. Nah, kemudian sisi yang letaknya di depan sudut alfa kita sebut sisi depan. Dan sisi yang di samping sudut alfa ini kita sebutnya samping. Oke. Nah, kita akan buat rumus Pythagoras ini secara umum ya. Nanti kalian bisa diaplikasikan berdasarkan soalnya. Boleh kita ganti dengan A, B, C atau X, Y, Z ya. Baik, di sini kalau sudah ada gambar seperti ini, maka konsep Pythagorasnya itu kalau mau mencari sisi miring, maka menjadi sisi miring sama dengan sisi depan ditambah sisi samping. Kalau kita mau nyari sisi depannya, berarti sisi miringnya dikurangi sisi samping. Nah, kemudian kalau kita mau nyari sisi samping, maka sisi miringnya dikurangi sisi depan. Oke, ini adalah konsep dari Pythagoras. Nah, agar kalian lebih paham, di sini saya punya contoh soalnya ya, berkaitan dengan konsep Pythagoras. Nah, kalau ada gambar segitiga seperti ini, kemudian siku-sikunya di sini, nah, di mana panjang kedua sisi yang ini 5 cm, kemudian yang ini 2 cm, maka berapakah panjang sisi yang ini? Oke, berarti kita perhatikan dulu di sini ya. Kalau misalkan kita letakkan sudut alfanya di sini, berarti kita tentukan dulu nih, mana depannya, mana sampingnya, mana miringnya, gitu kan ya. Nah, yang letaknya di depan alfa, maka jelas ini adalah sisi depan. Nah, yang letaknya di samping alfa, maka ini adalah sisi samping. Nah, berarti sisanya adalah sisi miring. Oke, yang kita cari adalah sisi miring. Berarti miring sama dengan yang ini ya, depan ditambah samping. Oke. Kita turunkan lagi sisi miringnya. Depannya tadi 5 cm dikuadratkan berarti ya. Ditambah sampingnya 2 cm dikuadratkan. Kemudian sisi miring 5 kuadrat adalah 25 ditambah 2 kuadrat adalah 4. Maka sisi miring sama dengan 25 tambah 4, 29. Oke, jangan lupa di sini ya, kita harus hilangkan si pangkat 2-nya. Nah, supaya pangkat 2-nya hilang, maka kita buat kedua ruasnya kita akarkan berarti ya. Maka yang tadinya 29 menjadi akar 29 cm. Oke, ini adalah sisi miring dari persoalan yang ini ya. Oke, setelah kita belajar tentang konsep Pythagoras, sekarang kita belajar tentang konsep nilai perbandingan trigonometri di semua kuadran. Nah, di sini sudah ada diagram Cartesius ya. Yang horizontal ini sebagai sumbu X dan yang vertikal ini sebagai sumbu Y. Nah, dalam diagram Cartesius itu ada 4 kuadran. Yang di kanan atas ini adalah sebagai kuadran 1. Yang ini adalah sebagai kuadran 2. Kemudian yang di kiri bawah ini adalah sebagai kuadran 3. Dan yang ini di kanan bawah ya sebagai kuadran 4. Nah, untuk kuadran 1 terletak di antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Kalau kita tuliskan berarti si alfanya tuh terletak antara 0 derajat sampai 90 derajat. Oke, kemudian kuadran 2
dari 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Berarti kalau kita tuliskan si alfanya terletak dari 90 derajat sampai 180 derajat. Kemudian kuadran 3 dari 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Nah, kalau kita tuliskan, berarti si alfanya terletak di antara 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Nah, kemudian kuadran 4 terletak antara 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, kalau kita tuliskan, berarti si alfanya ini terletak di antara 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Oke. Kemudian nilai perbandingan trigonometri itu ada 6 ya, teman-teman. Yang pertama tuh kita kenal yang namanya sin alfa. Kemudian ada cos alfa dan ada tan alfa. Sin alfa itu dari kata sinus, cos alfa dari kata cosinus, kemudian tan alfa dari kata tangen. Nah, kebalikan dari sinus adalah kosekan alfa dari kosekan. Kemudian kebalikan dari cos adalah sekan alfa, sekan berarti ya dia. Kebalikan dari tan adalah kotangen alfa. Oke, nah kita akan tentukan nih bagaimana sih nilai sin, cos, tan, kosekan, sekan, kotangen kalau di kuadran 1, 2, 3, dan 4. Oke, kita akan bahas untuk di kuadran 1 dulu ya. Pertama kita gambarkan si segitiga siku-siku di kuadran 1. Nah, siku-sikunya di sini. Kemudian di sini ada alfa derajat. Nah, kalau seperti ini, berarti kita bisa tentukan sisi-sisinya ya. Yang pertama, yang miring ini adalah namanya sisi miring. Yang di depan sudut adalah sisi depan, dan yang di samping sudut adalah sisi sampingnya. Oke, perhatikan nilai angka-angkanya ya. Nah, sisi depan itu kan dari 0 ke atas, ya kan? Nilainya positif, berarti angka-angka positif. Kemudian sisi samping dari 0 ke kanan, maka samping ini nilainya juga sisi positif ya. Kemudian miring itu adalah pasti positif nih kalau di kuadran 1 gitu kan ya. Nah, maka kita bisa cari ke-6 perbandingan trigonometri di kuadran 1. Yang pertama, sin alfa. Sin alfa itu kan depan per miring. Nah, depannya itu kan tadi angka positif ya, miringnya juga angka positif. Maka sin alfa di kuadran 1 nilainya positif. Kemudian cos alfa. Cos alfa itu adalah samping per miring. Sampingnya positif, miringnya positif. Maka cos alfa di kuadran 1 nilainya positif. Kemudian tan alfa. Tan alfa itu adalah depan per samping. Depannya positif, sampingnya angka positif. Maka tan alfa di kuadran 1 nilainya positif. Oke, kemudian kita lanjut ke kosekan. Kosekan alfa itu adalah kebalikan dari sin alfa, maka menjadi miring per depan. Miringnya positif, depannya positif, maka kosekan alfa di kuadran 1 nilainya positif. Kemudian sekan alfa. Sekan alfa itu kebalikan dari cos ya, berarti menjadi miring per samping. Miringnya positif, sampingnya positif. Maka sekan alfa di kuadran 1 nilainya positif. Kemudian kotangen alfa itu kebalikan dari tan, menjadi samping per depan. Sampingnya positif, depannya positif. Maka nilai kotangen alfa di kuadran 1 adalah positif. Nah, kita bisa simpulkan bahwa nilai sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotangen di kuadran 1 adalah positif semua. Oke, kemudian kita akan tentukan di kuadran 2. Apakah positif semua atau tidak gitu kan ya. Nah, kita gambarkan segitiga siku-sikunya di kuadran 2. Oke, maka di sini ada siku-siku.
Kemudian kita letakkan alfanya di sini. Nah, oke. Berarti ini sisi miringnya. Nah, sisi di depan sudut ini adalah sisi depannya. Yang di samping ini adalah sisi sampingnya. Sisi depan itu kan dari 0 ke atas, dia masih berupa angka positif. Sisi sampingnya itu dari 0 ke kiri, maka dia berupa angka-angka negatif ya. Nah, sisi miringnya akan selalu menjadi positif. Nah, kenapa? Karena sisi miring itu kan depan ditambah samping kan ya, dikuadratkan. Jadi walaupun angkanya negatif, ketika dikuadratkan maka akan tetap menjadi positif. Maka inilah yang disimpulkan bahwa nilai sisi miring itu pasti bernilai positif. Oke, langsung kita cari nilai sinnya. Sin alfa itu adalah depan per miring. Depannya positif, miringnya positif. Maka sin alfa di kuadran 2 nilainya positif. Kemudian cos alfa itu adalah samping per miring. Sampingnya negatif, miringnya positif. Maka cos alfa di kuadran 2 adalah negatif. Kemudian tan alfa. Tan alfa itu adalah depan per samping. Nah, depannya positif, sampingnya negatif. Maka tan alfa di kuadran 2 nilainya negatif. Kemudian kosekan alfa. Kosekan alfa itu kebalikan dari sin ya, maka menjadi miring per depan. Ini positif semua ya, maka nilainya tetap positif. Kemudian sekan alfa itu kebalikan dari cos, menjadi miring per samping. Miringnya positif, sampingnya negatif, maka sekan alfa juga nilainya negatif. Kemudian kotangan alfa kebalikan dari tan alfa adalah samping per depan. Sampingnya negatif, depannya positif, maka kotangan alfa juga nilainya negatif di kuadran 2. Maka bisa kita simpulkan bahwa nilai sin di kuadran 2 itu positif, cosnya negatif, tannya negatif, kemudian kosekannya positif, sekannya negatif, dan kotangannya negatif. Oke, lanjut untuk kuadran 3. Kita gambarkan dulu segitiga siku-sikunya di kuadran 3. Nah, berarti ada siku-siku di sini ya. Nah, kemudian kita letakkan alfanya di sini. Oke, berarti sisi di depan sudut alfa ini adalah depannya, sampingnya di sini sama ya, ini samping. Kemudian ini adalah sisi miringnya. Sisi samping itu nilainya tetap negatif ya, karena dari 0 ke kiri nilainya negatif, sama berarti. Kemudian sisi depan itu dari 0 ke bawah itu negatif. Nah, sisi miring akan selalu positif. Nah, berarti kita tentukan di sini nilai sin alfanya. Sin alfa itu adalah depan per miring. Depannya negatif, miringnya positif, maka menjadi negatif. Kemudian cos alfa itu adalah samping per miring. Sampingnya negatif, miringnya positif, maka menjadi negatif. Kemudian tan alfa sama dengan depan per samping. Depannya negatif, sampingnya negatif, maka tan alfa di kuadran 3 jadi positif. Oke, kemudian kosekan alfa itu kebalikan dari sin ya, tinggal dibalik, berarti miring per depan. Miringnya positif, depannya negatif, sama ya, jadi negatif di sini. Kemudian sekan alfa kebalikan dari cos alfa, menjadi miring per samping. Miringnya positif, sampingnya negatif, maka sekan juga sama seperti cos yang nilainya negatif. Kemudian kotangan alfa itu kebalikan dari tangan, menjadi samping per depan, sama-sama negatif. Negatif bagi negatif positif. Nah, maka di kuadran 3 nilai sinnya negatif, cosnya negatif, tannya positif, kosekannya negatif, sekannya negatif, kotangannya positif. Oke, kemudian kita akan bahas di kuadran 4. Kita gambarkan dulu segitiga siku-siku di kuadran 4-nya ya. Nah, ini siku-sikunya. Kemudian ini adalah sudut alfanya. Nah, berarti
sisi di depan sudut alfa itu adalah sisi depannya, sampingnya yang ini sama ya, sampingnya. Nah, ini adalah sisi miringnya. Sisi samping dari 0 ke kanan, maka dia positif. Sisi depan dari 0 ke bawah, berarti dia negatif. Nah, miringnya akan selalu positif. Oke. Langsung kita cari nilai sinnya. Sin alfa sama dengan depan per miring. Depannya negatif, miringnya positif, maka nilainya negatif. Kemudian cos alfa. Cos alfa itu adalah samping per miring. Sampingnya positif, miringnya positif, maka nilainya adalah positif. Kemudian tan alfa. Tan alfa itu adalah depan per samping. Depannya negatif, sampingnya positif, maka tan alfa di kuadran 3 adalah negatif. Kemudian kita cari kosekan. Kosekan alfa itu sama dengan kebalikan dari sin ya, berarti miring per depan. Miringnya positif, depannya negatif, maka nilainya negatif. Kemudian sekan alfa itu adalah kebalikan dari cos. Miring per samping, miringnya positif, sampingnya positif, maka dia positif. Kemudian kotangan alfa itu kebalikan dari tan alfa ya, samping per depan, sampingnya positif, depannya negatif, maka kotangan alfanya negatif. Nah, berarti kita bisa simpulkan bahwa di kuadran 4, nilai sinnya negatif, cosnya positif, tannya negatif, kosekannya negatif, sekannya positif, dan kotangannya negatif. Nah, inilah nilai-nilai perbandingan trigonometri di semua kuadran, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Oke, selesai untuk pembahasan konsepnya. Sampai jumpa pada pembahasan soal nilai perbandingan trigonometri di semua kuadran. Bye-bye.